Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Akhir-akhir ini saya mendapatkan banyak pertanyaan dari jamaah tentang potensi adanya perbedaan penetapan tanggal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri untuk tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Saya jawab bahwa potensi adanya perbedaan penetapan tanggal 1 Syawal tersebut sangat besar. Sangat besar. Kemudian ditanyakan, penyebabnya apa Ustadz? Saya sampaikan bahwa penyebabnya paling tidak ada dua. Satu, karena perbedaan metode. Yang kedua, karena perbedaan kriteria. Dan yang ketiga karena perbedaan implementasi dari metode tersebut. Saya uraikan secara sangat sederhana untuk faktanya dan fakta ini tentu akan disepakati untuk tahun ini ijtima atau konjungsi, yaitu posisi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis bujur yang sama, itu akan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 Masehi. Sekitar jam 11 lebih sekian menit waktu Indonesia Barat. Ijtima atau konjungsi itu merupakan titik fokus atau pembatas antara bulan Qamariyah yang sedang dijalani dengan bulan Qamariyah yang baru. Dalam konteks ini antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Nah, pembatasnya ada di ijtima tersebut. Dalam arti bahwa setelah hari Kamis, yaitu ketika matahari terbenam pada hari Kamis tersebut, masuk malam Jumat, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, malam Jumat tersebut masih bagian dari bulan yang sedang berjalan, yaitu bulan Ramadan, berarti tanggal 30 Ramadan. Kemungkinan yang kedua, malam Jumat itu sudah merupakan bulan yang baru. Bulan yang baru berarti sudah masuk bulan Syawal. Nah, metode untuk menentukan apakah sudah berpindah bulan atau masih pada bulan yang berjalan, nah secara umum ulama kita terbagi dua. Meskipun nanti akan ada metode-metode yang lain, tapi garis besarnya ada dua. Metode pertama disebut dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan sabit. Ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka masing-masing. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan penetapan awal Ramadan dan penetapan akhir Ramadan atau masuknya Idul Fitri itu pada ru'yatihi, yang dipahami oleh ulama kita dengan ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Apakah dilihat dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat seperti teleskop. Yang jelas dengan ru'yah. Itu metode yang pertama. Nah, metode yang kedua yaitu dengan menggunakan perhitungan astronomi, yang kalau bahasa Arabnya hisab yang dimaksud hisab falaki. Didasarkan kepada pemahaman terhadap satu riwayat. Dipahami bahwa fa in humma alaikum, kalau misalnya pandangan kalian terhalang, ada beberapa redaksi yang berbeda itu. Ada yang menyebutkan misalnya fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman, sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi
30 hari. Ada juga yang memaknai dengan jika pandangan kalian terhalang, fakdurulahu, maka hitunglah. Ya, hitung itu dimaknai dengan hisab falaki, perhitungan astronomi. Apalagi di Al-Quran Allah SWT berfirman, "Wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura lita'lamu adadas sinina wal hisab." Nah, dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Untuk apa? Agar kalian mengetahui perhitungan tahun, ya, jumlah tahun dan hisab dan perhitungan waktu. Oh, berarti kita boleh dong menetapkan awal dan akhir bulan itu berdasarkan hisab, perhitungan astronomi. Nah, ini dua metode besarnya. Ada yang menggunakan ru'ya dan ada yang menggunakan hisab. Nah, ketika metode yang berbeda itu diaplikasikan dalam kasus misalnya untuk tahun 2023 ini atau tahun 1444 Hijriah, itu kemungkinan besar akan terjadi perbedaan penetapan tanggal 1 Syawal. Karena seperti yang saya sebutkan di awal, di hari Kamis tanggal 20 April itu terjadi istimewa, terjadi konjungsi. Nah, malamnya ketika matahari terbenam, menurut perhitungan astronomi, bulan itu posisinya sudah di atas ufuk. Bulan posisinya sudah di atas ufuk. Nah, sehingga bagi sebagian, saya katakan sebagian karena nanti ada variannya, bagi sebagian yang menggunakan hisab dengan kriteria wujudul hilal, ya, keberadaan bulan sabit di atas ufuk, itu sudah menetapkan bahwa malam Jumat sudah masuk bulan Syawal, sudah pindah ke bulan yang baru. Itu artinya tanggal 1 Idul Fitri itu hari Jumat tanggal 21 April. Berarti sholat Idul Fitrinya dilaksanakan di pagi hari Jumat. Tapi jika menggunakan metode yang pertama, ru'yatul hilal, rasa-rasanya kalau untuk di Indonesia agak sulit untuk bisa melihat hilal itu baik dengan mata telanjang ataupun dengan bantuan teleskop. Nah, kok bisa seperti itu? Karena posisi bulan di malam Jumat tersebut masih sangat rendah. Posisinya di bawah 2 derajat. Nah, biasanya kalau posisi serendah itu bulan tidak bisa terlihat. Karena tidak bisa terlihat, maka berdasarkan hadis tadi, ya, mengakhiri puasa itu karena melihat bulan. Ini bulannya tidak terlihat. Jika tidak terlihat, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Kalau dalam konteks Ramadan berarti sempurnakanlah bilangan Ramadan itu menjadi 30 hari. Nah, kalau disempurnakan 30 hari, berarti hari Jumat itu masih 30 Ramadan. Maka konsekuensinya 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, jatuh pada hari Sabtu. Nah, itu penyebab pertama terjadi perbedaan metode antara yang menggunakan ru'ya dengan yang menggunakan hilal. Ini kita baru hisab, ya. Ini kita baru bicara dalam konteks keindonesiaan. Kalau kita bicara dalam konteks global, maka yang menggunakan ru'ya pun besar peluangnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri itu di hari Jumat. Ya, kok bisa? Karena di beberapa negara Arab, posisi bulan pada malam Jumat tersebut udah cukup tinggi di atas 3 derajat. Dan itu akan memungkinkan untuk dilihat. Ya, sehingga besar peluangnya di beberapa negara Arab 1 Syawal akan diputuskan jatuh pada hari Jumat. Nah, ini juga biasa timbul perbedaan, timbul pertanyaan, loh kok bisa yang pakai hisab di Indonesia dengan yang pakai ru'ya di negara-negara Arab kok bersamaan harinya? Karena itu tadi, ya, jadi bukan karena sama metodenya, tapi karena ketika diaplikasikan hisab di Indonesia dengan ru'ya di negara-negara Arab, ya hasilnya bisa sama. Tapi kalau ru'ya yang digunakan di Indonesia untuk tahun 2023 ini besar kemungkinannya bulan itu tidak akan terlihat. Nah,
lanjutannya, apakah semua yang menggunakan hisab di Indonesia akan beridul fitri di hari Jumat? Jawabannya belum tentu juga. Oh bisa, metodenya sama, sama-sama pakai hisab, tapi kemudian hari lebarannya bisa beda. Karena penyebab kedua, perbedaan kriteria. Ya, hisab itu hanya menentukan posisi dari benda-benda langit tersebut, posisi bulan di mana. Tapi untuk menentukan bulan baru atau tanggal 1 Syawal dalam konteks ini kan butuh kriteria. Nah, ada yang menetapkan kriteria asal posisi bulan di atas ufuk tanpa melihat ketinggiannya berapa derajat. Tapi ada juga yang menetapkan ketinggian tertentu, misalnya 3 derajat. Jadi tanpa melakukan ru'ya, cukup dengan berdasarkan hisab hanya menetapkan kriteria bahwa ketinggian bulan itu mesti 3 derajat. Ada lagi yang bertanya, apa ada hadisnya menetapkan ketinggian seperti itu? Tentu secara zahir tidak ada. Tapi kriteria itu ditetapkan sehingga esensi dari hadis yang mengatakan bahwa beridul fitri lah karena melihat bulan itu tetap bisa diambil dalam arti meskipun tidak dilihat secara langsung, tapi paling tidak bulan berada pada posisi yang memungkinkan untuk dilihat. Itulah sebabnya dinamakan dengan imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat. Jadi di hadapan kita ini ya ada metode-metode yang berbeda, ada kriteria-kriteria yang berbeda. Nah, sebetulnya kalau berdasarkan kepada ru'yah alamiah, ru'yah yang bersifat global, potensi untuk sama hari lebarannya itu besar sekali, yaitu di hari Jumat. Mengapa demikian? Karena sekalipun di Indonesia, di seluruh wilayah di Indonesia tidak ada yang bisa melihat bulan pada malam Jumat, tapi insya Allah di beberapa negara Arab akan ada yang bisa melihat bulan, insya Allah. Nah, kalau menggunakan ru'yah alamiah, orang Indonesia mengikuti ru'yah di negara lain, maka lebarannya akan sama. Nah, hanya saja dalam mazhab Syafi'i yang diberlakukan bukan ru'yah alamiah. Bukan ru'yah alamiah, tapi ru'yah yang bersifat mahalliyah. Jadi tiap-tiap mahal, tiap-tiap wilayah itu melakukan ru'yahnya sendiri-sendiri. Dan itu juga ada dasarnya di dalam hadis. Bagaimana Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa hakadzana amarana Rasulullah. Begitulah kita diperintah oleh Rasulullah. Sehingga pernah ada satu masa di mana ya hari raya Idul Fitri itu berbeda antara penduduk Madinah dengan penduduk Syam. Yang ingin saya sampaikan, perbedaan ini semua punya dasar di dalam agama. Sehingga sebetulnya tidak perlu untuk dipertentangkan. Hanya di masyarakat kan biasa muncul pertanyaan. Apa ada potensi perbedaan? Dan kalau berbeda, penyebabnya apa? Nah, belum lagi kalau kita melihat beberapa kelompok keislaman lainnya ada di Indonesia. Taruhlah misalnya seperti Jamaah Thorika Naqsabandiyah Khalidiyah Jalaliyah yang ada di Sumatera. Mereka menggunakan metode yang berbeda dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Metodenya itu disebut dengan hisab qamariyah berdasarkan kitab Munjid. Jadi awal Ramadan ditetapkan 5 hari dari awal Ramadan tahun sebelumnya. Misalnya untuk tahun ini ya ditetapkannya itu awal Ramadan pada hari Selasa. Ketika misalnya pemerintah Muhammadiyah memulai Ramadan di hari Kamis, Naqsabandiyah Khalidiyah Jalaliyah itu 2 hari sebelumnya sudah memulai Ramadan. Dan di Naqsabandiyah Khalidiyah Jalaliyah tidak pernah Ramadan itu 29 hari, utuh 30 hari. Nah, kalau 30 hari dari hari Selasa, kemudian 1 Ramadan, Selasa berikutnya 8, 15, 22, 29, berarti 30 Ramadan itu hari Rabu. Maka Naqsabandiyah Khalidiyah Jalaliyah itu menetapkan 1 Syawal untuk tahun 1440 Hijriah ini
insya Allah jatuh pada hari Kamis tanggal 20 April. Belum lagi kalau misalnya di Jamaah Nazir yang ada di Goa, Sulawesi Selatan, menetapkan awal bulan juga dengan melihat fenomena alam seperti gerhana, pasang surutnya air laut, dan seterusnya. Maka untuk tahun ini ya di Indonesia akan minimal 3 hari yang ditetapkan sebagai tanggal 1 Syawal. Hari Kamis 20 April, Naqsyabandiyah Khalidiyah Jalaliyah. Kemudian 21 April hari Jumat yang menggunakan hisab, ya, hisab wujudul hakiki, asalkan posisi bulan ada di atas ufuk seperti Muhammadiyah. Lalu kemudian hari Sabtu insya Allah kemungkinan besarnya pemerintah akan menetapkan 1 Syawal itu kemungkinan besar ya. Kita harus menunggu sampai dilaksanakannya sidang isbat. Begitu juga yang menggunakan ru'yah. Nah, kadang-kadang ada bertanya, masalahnya selalu terlambat keputusan. Bukan terlambat. Ya, ru'yah itu baru bisa dilakukan setelah terjadi ijtima, setelah terjadi konjungsi. Terjadinya tadi saya sampaikan di hari Kamis. Hari Kamis tanggal 20 April. Maka ru'yah baru bisa dilakukan di Kamis masuk ke malam Jumat tersebut. Kalau terlihat, ya malam Jumat itu 1 Syawal. Kalau belum terlihat, berarti malam Jumat itu masih 30 Ramadan. Kemungkinan besarnya akan seperti itu. Nah, itu kira-kira gambaran ya, mengapa terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan. Ya, mungkin uraiannya agak rumit ini, tapi sederhananya seperti itu. Ada karena perbedaan metode, kemudian ada karena perbedaan kriteria. Yang terpenting dari itu semua adalah silahkan mengamalkan yang kita yakini atau minimal diduga kuat kebenarannya sambil menghormati pendapat yang berbeda dari pendapat yang kita pilih, dan tidak usah istilahnya ada sikap-sikap yang sikap-sikap yang dalam tanda kutip memprovokasi pendapat yang berbeda dengan pendapat yang kita pilih. Silakan masing-masing melaksanakan ya apa yang dia yakini, yang dia duga kuat benar, dan hormati pendapat yang berbeda. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika penjelasan ini justru membuat terasa lebih rumit lagi. Ya, hanya kepada Allah sajalah kita memohon kelapangan hati untuk menerima perbedaan dan juga petunjuk untuk mengikuti pendapat yang kita yakini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.